Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-fattahil jawad, al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما نفوز بهما يوم الميعاد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan alhamdulillah, Zat yang telah membukakan kepada kita segala pintu-pintu kebaikan, Al-Fattahil Jawad, alladzi yaftahu lana abwabal khairi kulliha, yang telah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan seluruhnya, dan yang paling besar adalah babul hidayah, pintu hidayah, yang mana dengan hidayah tersebut kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah juga al-mu'ini, ya, ala tafaqquhi fid din. Allah lah yang memberikan kepada kita pertolongan ala tafaqquhi fid din, sehingga kita bisa bertafaqquh, mempelajari agama. Dan itu adalah orang-orang yang Allah pilih, man ikhtarahu minal ibad, yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Jadi tidak semua orang mau untuk mempelajari ilmu agama, namun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang paling besar yang mesti kita syukuri, terutama di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini. Di hari-hari yang Allah menyuruh kita banyak mengingat nama Allah, menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika mentafsir ayat ini, surah Al-Hajj ayat 28 ini, ayyamun ma'lumat adalah ayyamul ashri, ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Meskipun nanti para ulama berbeda pendapat terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Zulhijjah. Rasul itu berpuasa 9 hari dari bulan Zulhijjah. Ada ulama yang mengatakan memang kita berpuasa 9 harinya boleh, ya, disunnahkan tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada ulama mengatakan maksudnya adalah tanggal ke-9 itu. Ya, 9 dari Zulhijjah artinya tanggal 9. Nah, yang dirojihkan dalam hal ini, ya, oleh Syekh, ya, Ibrahim Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, yang insyaallah tanggal 17 nanti beliau membuka daurah yang keberapa lah lupa saya, di Pekanbaru, Pak. Khusus duat, ya, ada majelis khusus 5 hari 17 sampai 22 ya Juli, ya, di Masjid Abu Darda. Nah, ini. Jadi dalam video beliau mengatakan berdasarkan hadis tersebut boleh seorang itu puasa ya 9 hari. Memang dalam masalah ini terjadi beberapa khilaf, ya, masalah khilafiyah.
Namun terkadang sebagian orang menganggap itu masalah usuliyah gitu. Sehingga orang yang menyelisihinya dikeluarkan dari sunnah. Ya, contoh ya. Misalkan para ulama sebagian berpendapat Shaumu yaumi Arafah itu terkait dengan tempat, terkait dengan proses wukuf di Arafah. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya kita berpuasa di hari Arafah tersebut perhitungannya sesuai dengan orang jamaah haji. Itu pendapat ya, Ahlussunnah gitu. Bahkan salah seorang kibarul asatiz ya di Indonesia, Al Ustadz Amir Abdad, itu pendapat beliau. Bahkan di video di channel beliau membantah dengan dalil-dalil yang beliau kuatkan kan gitu, yang mengatakan puasa hari Arafah itu ikut negara masing-masing, pemerintah masing-masing. Apakah akan kita keluarkan beliau? Ini hizbi, ini Ustadz Amir Abdad. Siapa di antara ustadz yang berani mengatakan seperti ini? Karena ini masalah khilafiyah. Jadi kita Ahlussunnah itu ya sesuai dengan para ulama usul ya mengatakan la inkara fi mas'alatin khilafiyatin ijtihadiyatin furu'iyah gitu ya. Tidak ada ya pengingkaran, penyesatan terhadap masalah-masalah khilafiyah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang sebagian teman kita ya belum sampai ilmunya. Ya, sehingga ya mudah untuk ya bertindak memvonis perkara-perkara padahal itu perkara yang butuh ya ilmu dalam memahaminya, dan ternyata itu bukan masalah usuliyah atau perkara substansi ya dalam agama kita. Ini mesti kita pahami hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala. Yang mana kita masih pada bab yang ke-9 ya. Babu ma jaa fi ruqa ya wat tamaim. Kalau tidak salah ya, bab tentang masalah ruqyah dan tamaim, tamimah, yaitu zimat-zimat yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan ya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim. Secara marfu itu maksudnya dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan beliau. Ini perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan marfu'an. Tapi kalau dikatakan mauqufan, berarti ini perkataan sahabat, karena mauquf itu hadis yang bersandar kepada sahabat ya. Rasul bersabda, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka akan diserahkan kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya. Jadi barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, Allah serahkan dia, wukila itu diserahkan, ilahi kepadanya, kepada yang dia bergantung kepada selain Allah tersebut. Rawahu Ahmadu wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, dan hadis ini sahih ya, hadis ini sahih. Kemudian berkata pensyarah kitab ini, qala asy-syarihu hafizahullahu taala wa ra'ah, Abdullah ibnu Ukaimin, Abdullah ibnu Ukaimin pakai ain Pak ya, adalah wayukanna Aba Ma'badinil Juhaniyah Al-Kufiyah, diberi kunyah sebagai Abu Ma'bad. Nah, jadi kunyahnya adalah Abu Ma'bad. Nah, jadi kunyah ini Bapak Ibu merupakan sunnah ya. Ya, sunnah Pak ya. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya, dan di suatu kesempatan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasul juga pernah memberikan kunyah kepada seseorang. Ini menunjukkan ini adalah sunnah, dicintai oleh Rasul.
dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan semata-mata kebiasaan adat. Karena ada adat memang asalnya adat, namun setelah dimarakkan oleh Rasul, setelah diperintahkan oleh Rasul dan Rasul melakukan menjadi sunnah. Contoh bentuk adat yang menjadi syariat adalah memuliakan tamu. Jadi di antara adat itu kan kebiasaan Pak ya, perbuatan yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi tradisi, kan itu yang adat. Jadi orang Arab walaupun dalam keadaan jahiliyah di masa itu, sebelum datang Islam, di antara bentuk adat mereka adalah ikramud duyuf, ya, memuliakan tamu. Datang Islam ditakrir ini adat, namun ini sesuai dengan syariat, kan gitu. Sehingga Rasul bersabda, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak, ini fil amr ya, fal yukrim. Ini perintah ya. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya, kan gitu. Sehingga yang tadinya adat namun sudah ditakrir ya, ditetapkan oleh syariat menjadi syariat. Begitu juga kunyah ini, dia sudah ditetapkan menjadi sebuah sunnah, dan sunnah itu bernilai ibadah. Dan dalam ilmu fikih, sunnah itu lawan dari wajib Pak. Kalau kita kerjakan, yusab, dia diberikan pahala. Dengan syarat imtisalan. Imtisalan itu adalah melakukannya karena ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas gitu. Namun kalau tidak ditinggalkan memang tidak berdosa. Enggak ada dosanya memang Pak. Namun hitung-hitungan amal akhirat rugi. Ya, yang sunnah memang secara fikih Pak ya, sunnah dalam tinjauan fikih gitu, menurut fuqaha. Ya, lawan dari wajib. Memang tidak berdosa, namun rugi. Kenapa? Karena di akhirat itu termasuk yang menentukan keselamatan kita adalah sebabnya amal soleh yang kita lakukan. Nah, setiap amal soleh itu akan menjadi pemberat timbangan kita, karena akan ditimbang Pak, akan dihitung oleh Allah. Ya, akan diukur semuanya dari kebaikan. Tentu kalau banyak sunnah yang kita lakukan, tentu akan berat timbangan kebaikan kita. Dan termasuk strategi syaitan, siasah syaitaniyah, iblisiyah, ya, politiknya syaitan gitu ya, dan iblis adalah yang pertama bagaimana umat manusia mempersekutukan Allah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya. Jadi syaitan yang merupakan bala tentara iblis, ya, iblis rajanya Pak, presidennya iblis, ya. Jadi pertama kali mereka berusaha untuk bagaimana umat manusia ini mempersekutukan Allah. Itu yang pertama Pak ya. Kalau seandainya tidak sanggup, ternyata orang yang akan digoda tersebut ahli tauhid, ya, orangnya masya Allah senang belajar tauhid. Kemudian yang kedua tipu dayanya tahrish. Inna syaitana ya'isa. Disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya syaitan itu putus asa, ya, setelah datang Islam, untuk terjadinya adanya orang mempersekutukan Allah. Akan tetapi at-tahrishu bainahum, akan tetapi yang dimarakkan oleh syaitan, karena syaitan melihat ini kalau untuk menyuruh mereka berbuat syirik ini sudah mustahil, kan gitu. Putus asa syaitan. Kemudian syaitan menggoda bagaimana antar orang ahli tauhid ini, ya, saling hasad, ya, saling dengki gitu Pak ya. Saling bergunjing satu sama lain, ya, saling suudzon. Itu hadisnya sahih Pak. Ya, ini bisa dicek ya dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Untuk redaksinya. Jadi dalam syarah hadis itu seperti itu. Kalau seandainya syaitan itu melihat orang itu sudah bagus tauhidnya, pasti nanti masalah, ya, hati dimainkan. Sehingga terjadilah perselisihan, persengketaan, nggak tegur sapa, nggak saling menjaga ukhuwah antara satu sama lain. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Ini hadisnya Pak ya, dalam Sahih Muslim juga. Inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratul Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu ya putus asa ya. Ya, membuat orang-orang yang sudah sholat, sudah bagus tauhidnya untuk menyembahnya di Jazirah Arab. Nah, ini waktu itu kan asbabul wurud hadis ini orang-orang Arab yang sudah kuat imannya gitu ya, setelah didakwahi oleh Nabi. Akan tetapi walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan akan membuat bagaimana ya mereka itu akan akan bersengketa terus ya, saling makan, saling sikut ya, satu sama lain. Nah, disebutkan dalam syarah hadis ini, ai innahu lam yai'as. Nah, memang syaitan itu putus asa menggoda ahli tauhid, orang yang sudah konsisten salatnya, bagus akidahnya. Akan tetapi syaitan itu tidak berputus asa minat tahrishi bainahum. Wal makna dari tahrish itu adalah annahu yuqiu bainahum al-khusumat. Syaitan itu membuat dia bagaimana terjadi di antara mereka perselisihan, wasyahna dan persengketaan, wal hurub peperangan satu sama lain. Dia apa yang terjadi di antara sahabat itu syaitan juga itu, sehingga peperangan ya ini, wal fitan dan saling memfitnah di antara mereka, wa nahwuha dan selainnya. Nah, ini Pak, ini kita harus hati-hati Pak ya. Ini tipu daya syaitan, bagaimana syaitan itu supaya kita berpecah Pak, umat Islam terkhusus Ahlussunnah. Nah, maka untuk itu seluruh pintu-pintu yang akan mengarah kepada perpecahan kita jaga. Yang pertama apa? Su'uzon itu kan. Makanya dalam surah Al-Hujurat itu Allah telah menutup, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Karena orang kalau sudah su'uzon pasti ya tajassus, akan dia cari-cari kesalahan lagi Pak. Sehingga lanjutan dari ayat itu wala tajassasu, jangan saling ya kan mencari-cari kesalahan. Kalau orang sudah suuzon, sudah cari kesalahan, pasti yang ketiga riba. Sehingga dilarang oleh Allah wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu gitu. Apakah sebagian kalian itu mau memakan bangkai saudaranya yang sudah menjadi mayit? Tentu tidak. Makanya dalam Islam itu kalau terjadi apa-apa berita saudara kamu fatabayyanu, kita tabayyun, kita kedepankan husnuzon. Ya karena di antara usul Ahlussunnah itu adalah al-ukhuwah, ya itu usul Ahlussunnah itu, ya kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jelas sekali. Artinya apa? Kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan manhaj salaf. Kemudian jangan saling bermusuh-musuhan, jangan saling berpecah kan gitu. Akibatnya ya nggak saling sapa, nggak mau lagi datang ke majelis yang ini dan itu, ya kan? Nah, itu senang setan Pak kan? Alhamdulillah setannya. Ya. Ya mungkin sujud syukur juga iblis. Sudah saya pecah dia ya. Ya sudah saling suuzon mereka, sudah nggak saling sapa lagi mereka, saling menebarkan aib mereka. Sukses saya gitu kan. Ya, nah ini senang setan gitu Pak ya. Maka untuk itu ya apapun yang terjadi, misalkan kita dengar kabar buruk tentang saudara kita, jangan cepat-cepat ya kita sebar, cepat-cepat suuzon ya. Kita tanya dulu ya. Mungkin ada uzurnya, mungkin ada sebabnya, kan seperti dikasih uzur gitu ya. Bahkan salaf dahulu ya, ulama salaf dulu ya, mereka memberikan 100 uzur buat saudaranya kan gitu. Nah, inilah hadirin yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk apa Pak? Dalam rangka untuk memperkokoh, memperkuat ukhuwah Islamnya. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Kita bersaudara gitu ya. Dalam tali Islam, dalam tali Al-Quran dan Sunnah kan seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Abdullah bin Ukaim ini diberi kunyah Aba Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi, berasal dari Kufah dia. Ya, Kufah itu di Baghdad dia. Adraka ya minan
Zaman Nabi SAW, adraka zaman Nabi SAW. Beliau menjumpai zaman Nabi, artinya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'rafu annahu sami'a minhu, akan tapi tidak diketahui bahwasanya beliau pernah mendengar hadis dari Nabi. Memang hidup di masa Nabi, namun mungkin ya tidak terkenal, tidak masyhur, tidak populer. Beliau adalah orang yang banyak belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian hadis ini marfu, ya, disandarkan kepada Nabi. Ai ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, bersabda dalam hadis ini, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu. Maksud menggantungkan sesuatu itu, kata Syekh Shalal Fauzan, ai iltafata qalbuhu anillahi, berpaling hatinya daripada Allah. Kemana? Ila syai'in, kepada sesuatu yang lain. Jadi hatinya itu sudah condong, sudah berpaling, sudah melirik gitu kepada sesuatu yang lain. Ya'taqidu, dan dia meyakini, annahu, bahwasanya sesuatu selain Allah tersebut, yanfa'uhu, bisa memberikan manfaat untuknya. Au yadfa'u anhu, atau menolak mudarat, mara bahaya darinya. Itu maksud man ta'allaqa syai'an. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, itu maksudnya apa, Pak? Hatinya itu sudah condong kepada sesuatu itu. Dia berkeyakinan, dia meyakini sesuatu yang hatinya condong kepada selain Allah tersebut, sesuatu itu bisa bermanfaat, ya, dan bisa menolak bahaya. Contoh, ya Pak ya, orang sekarang memakai cincin, maka tergantung dengan hati orang itu. Kalau ada orang memakai cincin sekedar untuk hiasan, dan dia meyakini kalau Nabi juga memakai cincin, kan gitu ya, dan tidak ada dalam hatinya meyakini ada suatu kekuatan dari dalam cincin ini yang bisa mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan, tidak ada, maka dia bukan musyrik, ya. Dia tidak melakukan musyrik. Namun kalau ada orang pakai cincin, namun diyakini ini cincin ini mantikonya terbuat dari mantiko ular, gitu ya. Apa khasiatnya, Pak? Khasiatnya ini bisa memudahkan mencari kerja, gitu ya. Nah, kalau Bali cincin kok, ya, insya Allah Pak ya, ya akan mudah ya mendatangkan rezeki. Ini syirik lah. Berarti hatinya sudah berpaling ke cincin itu, sudah terpaut dengan cincin tersebut. Nah, jangankan cincin Pak, yang selain cincin pun, pekerjaan. Kalau hati kita, kalau saya nggak bekerja di pekerjaan atau di PT, di kantor A, oh ini ya miskin saya nanti Pak ya, mau makan apa saya, juga masuk itu Pak. Ya nggak hanya cincin, kan itu makhluk, artinya dia berpaling ke makhluk, dan dia meyakini makhluk tersebut bisa mendatangkan manfaat gitu, selain Allah. Lupa dia sama Allah. Itu juga Pak ya, itu juga, kalau saya nggak ngajar di sekolahnya, mau makan apa saya, itu na'udzubillah ya. Ya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk itu. Wukila ilaihi itu diserahkan kepadanya, kepada sesuatu yang hatinya condong kepada sesuatu tersebut. Ai wakalahu Allahu ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu min dunihi wa khadalah, yaitu Allah serahkan ya dia ya kepada sesuatu yang dia menggantungkan hatinya kepada sesuatu tersebut selain Allah itu, dan Allah khadalahu, Allah biarkan dia gitu ya, Allah biarkan dia, Allah nggak tolong dia gitu. Jadi makna daripada hadis ini, barang siapa yang hatinya bergantung kepada selain Allah, dia meyakini selain Allah tersebut bisa mendatangkan manfaat, menolak mara bahaya atau mudarat, maka Allah serahkan dia kepada sesuatu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Pak, hati kita itu sebagai seorang muslim harus selalu bergantung dengan Allah. Harus kita yakini ini hanya sebab saja ya Allah. Saya kerja ini hanya sebab aja ya Allah. Sesungguhnya yang memberikan rezeki itu Engkau ya Allah. Ya, ini hanya ikhtiar saja. Dan Engkau mampu ya Allah. Walaupun aku nggak bekerja, kalau Engkau berkehendak mampu gitu ya. Namun dalam syariat Allah menyuruh kita berusaha Allah nggak boleh kita malas juga Pak. Ya.
Ya, dan orang yang malas itu ya ini ya termasuk ya orang yang tercela juga. Ya, karena tidak mau berusaha. Sama dengan orang yang mengharapkan surga ya, tapi nggak mau beribadah, sama dengan seperti itu. Namun tetap dalam kemaksiatan kan gitu. Maka itu tercela juga. Orang yang meninggalkan sebab tercela. Namun orang yang bersandar, bergantung hatinya kepada sebab, itu syirik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu Pak, kita tetap mengambil sebab. Namun hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan. Itulah yang disebut dengan tawakal itu ya. Tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab ya. Wal i'timadu billah ya gitu ya. Mengambil sebab dan bersandar kepada Allah. Nah, kita tetap bekerja, namun hati kita meyakini kerja ini cuma sebab kan gitu. Namun yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja karena perintah Allah. Nah, karena Allah menyuruh kita untuk bekerja. Ya kan? Allah menyuruh kita untuk ya berusaha. Karena mencari nafkah itu ya hukumnya wajib bagi seorang kepala keluarga suami gitu Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global ya dari hadis ini. Dari hadis man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ya. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, artinya hatinya bergantung kepada sesuatu itu, maka Allah serahkan dia kepada sesuatu tersebut gitu. Allah tinggalkan dia karena hatinya tidak lagi bergantung kepada Allah gitu. Hadza hadisun wajizul lafzi wa azimul faidah. Ini adalah hadis ya, sebuah hadis yang lafaznya pendek. Wajiz itu ringkas atau pendek. Azimul faidah, agung faidahnya, besar faidahnya, pelajarannya luar biasa. Jadi kalau seandainya kita amalkan hadis ini, maka hidup kita tidak akan sempit Pak, tidak akan galau gitu ya. Kenapa orang sekarang galau? Karena kurang menggantungkan hati kepada Allah. Ya. Tapi kalau orang yang selalu dekat hatinya kepada Allah, dia nggak galau. Walaupun terkadang ditimpa kemiskinan, karena dia percaya ya kan, kemiskinan ini ya adalah ya baik bagi saya gitu. Ya. Dan dia meyakini apapun yang Allah tetapkan baginya baik, dengan tetap dia berusaha. Karena boleh jadi kalau kita dikasih kaya, kita lupa sama Allah, itu Pak. Jadi apa saja yang Allah tetapkan bagi kita pasti baik. Pasti Allah itu tahu yang terbaik bagi kita. Karena Allah itu tahu Pak, ini kalau dikasih kaya, ini hamba aku ini parah nanti gitu. Bisa-bisa nggak sholat dia nanti ya, sibuk dengan hartanya. Karena fitnah harta itu ternyata parah juga Pak. Ya, ujiannya terkadang lebih besar daripada ujian kemiskinan. Terkadang ada orang Pak, waktu miskin, ya kuat ibadahnya. Ya, kami merasakan juga seperti itu ya. Tawakalnya kuat ya, banyak berdoanya, sering nangisnya, ngadu sama Allah ya. Namun ketika diberi kelapangan, nah terkadang sudah jarang sholat malam ya. Sholatnya wajib-wajib saja ya, yang mubah-mubah sering dia lakukan kan ya. Ini tipu daya syaitan juga. Karena syaitan itu kalau melihat orang itu, ini adalah ujian Pak ya bagi orang yang sudah bisa meninggalkan yang haram. Yang wajib dia kerjakan, yang haram istiqomah. Sekarang dia sibuk dengan yang mubah ya, ke majelis ilmu lah jarang, tapi kalau olahraga kan mubah ya, wah nggak pernah absen gitu Pak. Ini tipu daya syaitan juga Pak. Sibuk dengan perkara yang mubah, terlalaikan dari yang sunnah gitu. Maka seorang muslim itu harus banyak porsi yang sunnahnya gitu. Mubah boleh saja Pak ya, kita tidak melarang yang mubah karena terkadang yang mubah itu ada manfaatnya kan gitu. Namun jangan sampai karena yang mubah ini porsi yang sunnahnya kita sedikit gitu. Karena ada juga sebagian teman kita ya, yang kalau yang mubah aktif sekali Pak, di sepak bola aktif ya, di maraton aktif.
Ada pengajian sama sekali pun jarang tuh nampak gitu. Nah ini pun tetap tidak tepat Pak ya. Ini juga talbis ya Pak ya. Talbis dari iblis juga hal yang seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengkabarkan, menginformasikan dalam hadis ini, anna manil tafata biqalbihi. Sesungguhnya barang siapa yang condong hatinya, au fi'lihi atau perbuatannya, au bihima atau kedua-duanya, hati dan perbuatannya, jami'an semuanya, ila syai'in kepada sesuatu selain Allah, yarju minhun naf'a au daf'ad dar, ya. Dia mengharapkan dari sesuatu selain Allah itu manfaat atau menolak kemudaratan. Kemudian wakalahu Allah ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala serahkan dia kepada sesuatu yang dia gantungkan hatinya kepadanya. Nah, ini. Faman ta'allaqa billahi, maka barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, kafahu, maka Allah akan mencukupinya. Wa yassara lahu kulla asirin, dan Allah akan mempermudahkan baginya segala yang sulit. Namun sebaliknya, wa man ta'allaqa bi ghairihi, barang siapa yang menggantungkan hati kepada selain Allah, wakalahu Allahu ila dzalikal al-ghair, ya. Allah akan serahkan ya dia kepada sesuatu selain Allah tersebut, wa khadalahu, dan Allah membiarkannya, menghinakannya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini nanti ada faedah ya. Namun saya simpulkan pelajaran dari hadis ini bahwasanya kita itu mesti harus selalu terpaut hati kita kepada Allah. Bahwasanya apa yang kita dapatkan hari ini itulah rezeki kita. Jangan pernah kita mengatakan, kalau seandainya saya gitu ya pasti saya akan lebih rezeki. Enggak bakalan gitu Pak ya. Ya. Karena apa yang kita dapatkan itulah rezeki kita. Nah, walaupun ya usaha kita sudah banyak gitu ya, walaupun ya ikhtiar kita sudah banyak, namun dalam hal ini kita mesti selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul hadis lil bab, ya, kesesuaian hadis ini terhadap bab. Bab kita tentang apa Pak? Tentang tentang ruqyah, orang yang meruqyah dan orang yang memakai zimat, tamaim gitu. Nah, jadi apa kesesuaian hadis ini pada bab yang sedang kita bahas ini? Kata beliau, anna fihi an-nahya, sesungguhnya dalam hadis ini terdapat larangan, wa tahdhir, dan peringatan, minat ta'alluqi, dari menggantungkan hati, ala ghairillah, kepada selain Allah, fi jalbil manafi', di dalam mendatangkan manfaat, wa daf'il madar, dan dalam menolak kemudaratan. Jadi dalam hadis ini terdapat larangan dan peringatan daripada Rasulullah ya, supaya kita jangan menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Nah itu Pak, kita harus selalu ingat sama Allah. Dapat kita rezeki Pak, alhamdulillah, ingat sama Allah. Kita gantungkan hati kita, ya Allah, sesungguhnya rezeki ini dari Engkau. Itu caranya Pak. Kena musibah kita, ini mungkin teguran dari Allah, ya pasti itu baik. Karena setiap musibah itu kalau kita ikhlas menerimanya, sabar menerima takdir Allah, maka ini akan menjadi sebab dihapusi dosa kita, dihapuskan dosa kita, dan dinaikkan derajat kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal hadis, apa saja pelajaran yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu anit ta'alluqi bi ghairillah. Yang pertama, larangan dari menggantungkan sesuatu, yakni seperti yang kita jelaskan, menggantungkan hati intinya Pak ya, kepada selain Allah. Termasuk memakai zimat-zimat itu. Karena orang yang pakai zimat itu ada keyakinan pasti Pak. Gak mungkin orang pakai zimat kalau gak ada keyakinan gitu. Pasti dia meyakini zimat itu sakti,
Zimat itu bisa mendatangkan apa yang dia inginkan, baik itu zimat pelet, ya Pak ya. Ya, zimat untuk memisahkan suami istri ada apa? Zimatnya itu. Ya. Ada ilmunya itu ya. Ilmu tentu ilmu syaitan ya, ilmu iblis itu ya. Sihir gitu. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, wujubut ta'alluqi billah fi jamil murah. Ini luar biasa. Wajib menggantungkan hati kepada Allah di dalam seluruh urusan. Jadi seluruh urusan kita Pak wajib kita gantungkan, kita serahkan kepada Allah. Kita yakini Allah dalam hal itu. Kita gagal ya, mungkin Allah berkehendak lain gitu ya. Mungkin ini baik bagi saya. Iya, sehingga kita nggak sedih berkepanjangan, gagal tes PNS ya. Iya, pasti ini yang terbaik Pak. Guru saya dahulu Pak menceritakan ada sebuah cerita, namun kata beliau, ya, namun saya belum mengkaji sanadnya, tapi kata beliau sanadnya itu kuat insya Allah. Jadi guru saya dulu yang bernama Syekh Abdullah Al-Fakiri ya. Jadi beliau menceritakan bahwasanya dahulu ya, saya lupa juga Pak ya, namanya sudah lama ceritanya Pak ya, mungkin nggak pas 100% ya. Namun seperti ini ya, dahulu di zaman kekhalifahan, nah di sini saya lupanya khalifah siapa gitu ya. Namun ini adalah khalifah Islam ya Pak ya. Jadi salah satu rajanya kaum muslimin gitu ya. Jadi dahulu dia memiliki penasehat Pak. Di zaman dahulu itu penasehat itu pasti seorang ulama. Jadi penasihat raja ini Pak selalu memberikan nasihat kepada raja ini ya, selalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyakuna khairul ya, khairul lakum gitu ya. Apapun yang menimpa raja itu ya selalu ya dikatakan oleh penasihatnya itulah yang terbaik gitu Pak. Sehingga pada suatu ketika Pak ya, raja ini mengalami musibah. Apa musibahnya itu Pak? Ya, qadarullah ya, jari tangannya yaitu ampu jarinya kalau sebenarnya jempolnya putus Pak. Jadi bertanya raja, wahai penasihatku tolong kasih saya nasihat. Maka penasihatnya mengatakan, sungguh yang terjadi pada engkau itu baik. Jadi kaget, kok baik juga ini? Iya, insya Allah ya kan, itu adalah terbaik bagimu. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik. Nah, yang namanya raja Pak terkadang ada juga emosinya ya. Dia pingin jawaban yang lain. Namun raja penasihat mengatakan sabar, itu yang terbaik bagimu. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia dikurung ya, dipenjarakan penasihat ini oleh rajanya. Dan qadarullah pada suatu ketika raja ini diserang oleh kerajaan musyrik gitu Pak ya. Dan qadarullah raja ini kalah Pak. Kaum musyrik ini menang gitu ya. Akhirnya ditawanlah raja ini Pak. Ya kan? Ditawanlah raja ini, kemudian ya setelah itu ya kan raja ini dibawa ke negara musyrik tersebut, negara syirik gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Singkat cerita ya kan, raja ini akan dipersembahkan, akan dijadikan tumbal bagi berhala orang musyrik ini. Dan sebelum ditumbal itu, kata raja musyrik itu, coba dicek dia ini ya. Ya kalau seandainya dia ini bagus ya kan, nggak ada cacatnya, tumbalkan dia. Ternyata qadarullah, oh Pak ini putus katanya. Oh jangan ini, jangan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, buat berhala kita. Akhirnya apa Pak? Lepaskan aja dia. Alhamdulillah, kata raja ini ya. Pulang dia balik ke kerajaannya, langsung dibebaskannya. Betul kata penasihatku, ternyata itu adalah baik bagiku ya. Ternyata karena putus ini aku merasa itu adalah musibah sakit ya kan. Ternyata baik ya. Kalau kita berhusnuzon sama Allah tentu baik. Namun ada pertanyaan saya gitu. Kalau tangan saya ini baik ya kan
kalau musibah yang saya rasakan ini kata kamu baik, itu sudah terbukti katanya. Memang ya kan, saya rasakan ternyata itu baik. Namun kan kamu juga dapat musibah, ya, yaitu berupa penjara gitu. Aku telah mempenjarakanmu, ya kan? Nah, sekarang apakah ini juga baik? Iya katanya. Dan ini adalah suatu kebaikan bagiku. Dan dari mana sisi baiknya? Kalau seandainya aku nggak dipenjara, aku juga ditawan, aku yang menggantikanmu, aku yang disembelih, gitu ya. Berarti apa? Itu juga suatu hal yang baik bagiku. Jadi intinya, ya, pelajarannya kata Syekh, apa yang Allah tetapkan bagi kita itu adalah yang terbaik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Ini waktu itu apa? Kami pernah arihlah, ya. Waktu itu lagi libur ya di markas Darul Hadis di Ma'arif itu. Jadi beliau waktu itu lagi jalan-jalan ke Ma'bad Ma'arif. Jadi ada bendungan gitu ya. Bendungan di Ma'arif itu ya. Ya, jadi waktu sepanjang jalan itu beliau menceritakan itu gitu. Nah, ini Pak ya. Jadi intinya segala yang Allah tetapkan bagi kita itu tentu baik, dan kita selalu gantungkan hati kita kepada Allah. Kita yang punya harta, Allah ingin kebaikan bagi harta kita, maka gunakan harta kita di jalan Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita yang ditetapkan oleh Allah nggak punya harta, Allah ingin kebaikan juga Pak. Apa itu? Allah ingin ibadah sabar. Sabar nggak punya harta, sabar itu luar biasa Pak. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap yang Allah tetapkan bagi kita itu adalah yang terbaik, dan kita harus selalu husnuzon, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, bayanu madarrati syirki wa su'i aqibatihi. Penjelasan mudarat, ya, bahayanya perbuatan syirik dan akibatnya yang buruk. Karena ya dalam hadis ini orang-orang yang memalingkan hatinya kepada selain Allah ini kan jatuh kepada perbuatan syirik. Apa buruknya akibat daripada perbuatan syirik itu? Wukila ilaih. Allah biarkan, Allah serahkan dia kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya tersebut. Nah, ini buruknya Pak. Jadi kalau seandainya Allah tidak menolong kita, ya maka kita tidak akan bisa hidup di atas permukaan bumi ini. Dan Allah mengancam, ya, orang yang memalingkan hatinya kepada selain Allah, menyangka selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, dia diyakini itu gitu ya, menolak kemudaratan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggalkan dia. Ini na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang keempat, annal jazaa min jinsil amal. Ini yang sahih Pak ya. Ya, ini adalah ibarat ungkapan yang syar'i Pak. Nah, bukan karma, gitu ya. Kalau orang sekarang itu hukum karma gitu, nggak ada hukum karma itu, bukan hukum Islam gitu ya. Ini agama Hindu itu. Jadi dalam Islam itu al jaza min jinsil amal. Balasan itu sama dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau perbuatan buruk yang kita lakukan, tentu balasannya kalau nggak di dunia, di akhirat Allah akan balas dengan keburukan juga kan gitu. Namun kalau kebaikan yang kita lakukan min jinsil amal, balasannya sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan gitu. Nah, jadi bukan hukum karma. Ini yang syar'inya al jaza'u min jinsil amal gitu ya. Balasan itu ya dari amal yang sama gitu, amal yang sejenis gitu. Kemudian yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amili khairan aw syarra. Sesungguhnya hasil dari amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan, maka akan kembali kepada pelakunya, baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Nah, kalau kebaikan tentu akan Allah balas dengan pahala. Kalau keburukan tentu Allah ancam, Allah balas dengan siksa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk itu kita harus senantiasa melakukan amal baik dalam kehidupan kita, Pak. Ya, walaupun itu amal yang remeh seperti senyum, ya. Kemudian ya saling mencintai sesama muslim, itu amal juga, Pak. Kita nggak benci sama orang itu udah pahala.
Kenapa? Karena Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kalau seandainya saudara kita salah, kita benci kesalahannya gitu. Dan kita berusaha untuk menasihatinya, kan seperti itu. Nah, itu hak antar sesama saudara kan seperti itu. Haknya adalah nasihat kita. Kalau dia salah, ya kita nasihati, bukan kita ya sebar aibnya kan gitu. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang nggak pernah salah, Pak. Ya nggak ada. Rasul saja pernah salah, namun langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Pernah Nabi itu bermuka masam, ya, berpaling, datang seorang ya. Dikatakan dalam tafsir itu ada seorang sahabat yang buta ya. Abdullah bin Umi Maktum gitu ya. Waktu itu Nabi lagi sibuk ya berdakwah kepada pembesar Mekah waktu itu. Jadi telalaikan gitu ya. Jadi Nabi agak cemberut ya dengan sahabat yang datang jauh ini, kemudian dia pingin mendapat pelajaran, betul-betul beriman dia ya kan. Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah SWT, diluruskan oleh Allah SWT ya. Ini Nabi ya, ini sekelas Nabi, apalagi kita Pak ya. Kadang salah, namun kita tentu ada syariat ya, ada adab, ada cara, ada ketentuan bagaimana menghadapi teman kita yang salah. Ya kita nasihati dengan empat mata, ya kan. Nah, kemudian kita bawakan dia dengan kalau kita nggak menasihati dia, ajak orang lain sama kita kan gitu ya, yang lebih tinggi ilmunya kan gitu. Sehingga apa yang kita sangkakan itu benar ya, berdasarkan ilmu gitu ya, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya, karena memang ya fitnah seperti itu banyak terjadi, bukan hanya di sini Pak. Ya di Sumatera Barat ya, waktu kami dulu kuliah di IAIN itu ya, kan saya alhamdulillah dulu ya Pak, dari semester 2 itu aktif di yayasannya Ustaz Elfi Syam itu di Darul Iman Pak ya. Waktu itu Darul Iman itu masih nyewa ini Pak di dekat ini ya, dekat rumah sakit M Jamil itu ya, kan ada itu PGI Bang ya. Nah, di situ awalnya itu Pak ya. Waktu itu kami bantu seksi dakwahnya kan Bang Rahmat Ika Syariah waktu itu ya, nyebar buletin dari iman waktu itu. Ada juga antar ustadz waktu itu terjadi juga perselisihan gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu nggak ada saling ini ya, cuman hanya nggak close aja gitu ya. Nggak ada yang mentahzirkan seperti itu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pasti ada gesekan-gesekan yang seperti itu ya. Namun untuk itu kita sebagai seorang muslim ya harus bijak di dalam menghadapi hal-hal yang serupa itu ya. Kita cepat tabayun. Ya boleh jadi informasi tentang seorang asatis dia salah gini ya. Rupanya mungkin dia akan rujuk gitu. Maka kita hubungi dia empat mata dulu, bagaimana rupanya rujuk gitu ya. Oh saya telah memang saya salah gini gitu ya. Udah, kalau dia seperti itu kan nggak perlu lagi kita ya kita gemur-gemurkan kesalahan dan dia sudah kembali kan seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya boleh jadi dia salah kan gitu. Nah, ini yang salahnya itu adalah kita nggak pernah tabayun, ya nggak pernah menasihati, langsung menyebarkan kesalahannya. Nah, itu berarti ada tanda-tandanya ya. Kita mau kebaikan atau ada hal lain kan gitu ya. Ya ini yang mesti kita ya sama-sama ya jaga ini hadirin yang semua ikhwan kita seperti itu ya. Kalau seandainya ada perselisihan, kita mesti menjadi orang itu sebagai muslih. Muslih itu apa Pak? Yang menyatukan, bukan memecah belah gitu ya. Bukan senang ada seorang yang lagi ribut, senang kita ya. Senang kita goreng malahan ya. Ya, kita datang ke sini lain lagi, datang ke situ lain lagi ya. Seolah-olah kita ingin apa Pak? Ingin mengadu domba. Ini nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, masih dalam soal Hujurat itu ya. Ya kan gitu. Fa aslihu baina akhawaykum. Kan jelas sekali itu fil amr, perintah itu. Aslih itu fil amr ya. Aslihu ya, fa'ilnya dhamir ya waul jamaah itu ya.
maka Allah memberitakan kita kalian ya fa aslihu gitu. Maka hendaknya kalian gitu perbaiki hubungan baina akhawaikum ya, antara saudara kalian gitu. Jadi kalau seandainya terjadi perselisihan, maka tugas kita sebagai muslim adalah mendamaikan. Ya Pak ya, bukan memancing di air keruh. Terjadi perselisihan, nah itu kita ambil kesempatan ya untuk apa? Untuk menggoreng masalah. Senang sekali kita ya melihat orang bertikai ya, itu berarti ada penyakit di hati kita ya. Kita seorang muslim itu senang kita orang itu bersatu dan saling mencintai, bukan senang orang saling gontok-gontokan ya, saling serang gitu ya. Ini mesti kita ya perbaiki hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi di antara kita, baik itu di antara sesama teman atau di antara keluarga kita, terjadi sengketa antara adik beradik gitu Pak ya. Nah, kita itu jangan mengompori gitu ya. Kita itu bagaimana memperbaiki hubungan mereka. Itu perintah Allah, ini wajib hukumnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Nah, sehingga orang yang memecah belah itu Pak, orang yang suka mengadu domba, ini ancamannya luar biasa Pak. Sampai Nabi mengatakan la yadkhul jannatan namam gitu ya. Enggak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela seperti itu, dan mudah-mudahan kita Allah matikan di atas sunnah dan Allah berikan kita nikmat ukhuwah Islamiyah Pak. Karena di antara orang yang bisa dengan izin Allah menjadi penolong kita adalah teman kita. Kelak di akhirat disebutkan dalam Sahih Muslim Pak ya, bahwa teman yang saleh itu insya Allah dengan izin Allah akan bisa menjadi penolong bagi temannya kelak di akhirat. Maka perbanyaklah teman yang saleh ketika di dunia dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah di atas agama, di atas Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang salah, khilaf dan keliru dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.